Halo, apa kabar? Ini ketemu di akhir pekan. Ini kebetulan ini bersamaan dengan hari, Paskah ya untuk umat Kristiani, tapi saya mau mengucapkan itu takut nih Bung Rocky. Khawatir saya ada yang salah paham seperti yang terjadi pada Guntur Romli ini Bung Rocky. Apa itu ya? Ya seringkali orang berupaya untuk memperlihatkan semacam toleransi, tapi toleransi itu kan datang dari justru kalau kita hargai kesetaraan kita sebagai warga negara tuh. Dan berseliweran sebetulnya sinisme ketika seseorang berupaya untuk merangkul yang lain, karena di belakang rangkulan itu ada peristiwa-peristiwa yang membatalkan kejujuran rangkulan tuh. Itu sebetulnya yang tidak pernah terjadi dalam sejarah bangsa ini, karena bangsa ini selalu diawali dengan prinsip pertama, kita adalah sesama warga negara tuh. Jadi wisdom yang diajarkan oleh founding person kita itu batal karena satu tentu karena arogansi, yang kedua karena keinginan untuk terus-menerus memojokkan orang lain. Jadi kalau ucapan-ucapan semacam itu hanya ada di hari-hari raya, tapi praktek sehari-hari sebetulnya adalah rasis, sara segala macam, yang nggak ada poinnya. Jadi biarkanlah ucapan itu come from the inner heart of yourself, kira-kira begitu. Jadi betul-betul karena keinginan untuk mengucapkan, maka itu terucap, bukan karena keinginan untuk dipahami bahwa dia toleran, kira-kira begitu poinnya hari ini. Kita abstrakin dulu. Saya kira ini penting kita bahas karena memang sedang viral. Ini kelihatannya sebenarnya status Twitter gitu ya dari seorang Kristiani namanya Tony Fu ya kalau nggak salah gitu ya. Dan kemudian dia merespon ucapan selamat hari Natal, bukan hanya hari Paskah. Jadi juga termasuk kemarin 3 hari ya, ada hari Kamis Putih, kemudian Jumat Agung dan hari Paskah hari ini. Tapi justru dia membalasnya, nah ini telak sekali ini. saya nggak enak baca bahasanya ini karena menurut saya ini keras sekali. Tapi kita tampilkan ya supaya para pemirsa juga bisa membaca sendiri. Ini ucapan Pak Tony Fu ini membalas ucapan dari Guntur Romli. Guntur Romli ini kan yang kita kenal sebagai geng dari Cokro TV juga ya, PSI juga ini. Padahal kalau kita lihat bionya Pak Tony Fu ini adalah seorang motivator kalau nggak salah gitu dia. Jadi nggak mungkin dong seorang motivator kalimat seperti itu gitu ya Bung Rocky ya. Ya, jadi itu konteksnya akhirnya kita tahu terbuka ke publik semacam sinisme itu ya. Hal yang sebetulnya nggak perlu terjadi itu. Tapi karena ambang batas kecurigaan orang terhadap basa-basi toleransi itu udah terlampaui ambang batasnya, maka sinisme yang muncul. Ya itulah sebetulnya terjadi yang harusnya lagi-lagi Presiden Jokowi gagal untuk mengucapkan semacam harapan bahwa bangsa ini bisa dieratkan kembali. Kalau warga negaranya akhirnya nggak percaya lagi tentang kejujuran tuh, tentang niat baik orang yang kadangkala memang bersifat lip service aja. Jadi ini sebetulnya yang membuat kita menganggap bahwa ya memang di era Presiden Jokowi bangsa ini retak. Ya nggak usah sok bela diri kan. Masa semuanya Pak Jokowi? Ya memang ini eranya Pak Jokowi. Jadi dengan segala hormat kita katakan Pak Jokowi gagal memimpin kebersamaan atau gagal memimpin keakraban berwarga negara. Itu aja poinnya tuh. Dan sederhana. Itu biarkan nanti sejarah yang mengulas kenapa Pak Jokowi gagal. Bukankah Pak Jokowi datang dari tradisi pluralis, tapi justru di dalam pluralisme itu tumbuh arogansi sektoral, kan itu kejadiannya. Ya, mudah-mudahan kita nggak salah memahami konteks dari pernyataan Pak Tony Fu ini ya. Ini saya kira dia bukan orang yang menolak ada ucapan-ucapan selamat itu yang soal toleransi, tapi dia melihat itu yang ada sebagai sebuah ketulusan gitu ya. Ini kan jangan sampai kemudian disalahpahami gitu ya. Dan yang aneh kan selama ini justru terkesan orang seperti Guntur Romli ini kan selalu menyudutkan umat Islam. Tapi ternyata umat non-Muslim pun melihat itu sebagai sebuah persoalan gitu. Dan dia menyebut dengan kalimat yang
Bapip, nah kira-kira kita biasanya gitu kalau ada kalimat yang kasar mesti disensor gitu ya Bung Rocky. Dan kalimat ini kalau nggak salah kalimat yang sama diucapkan oleh Ade Armando ketika menyebut FPI pada waktu bersama Anda tampil di Rahma Sarita ya. Iya, jadi itu sebetulnya. Jadi pembicaraan publik itu direkam oleh banyak orang dan tiba pada kesimpulan bahwa pendalaman kebencian itu justru adalah faktanya tuh. Kalau ucapan itu kan cuman keluar hanya untuk basa-basi. Jadi itu yang terlihat sebetulnya dan publik akhirnya merasa bahwa apa atau faktor apa yang bikin itu orang semacam tadi siapa Tony Fu menganggap bahwa itu nggak penting lah. Nah, orang-orang semacam ini sebetulnya yang ingin memberi sinyal bukan pada Guntur Romli, tapi pada kekuasaan, bahwa kekuasaan gagal merawat kebersamaan, sehingga ucapan Guntur Romli yang sangat mungkin juga memang jujur dianggap sebagai basa-basi. Itu kenapa? Karena sebelumnya perilaku kawan-kawan di Cokro ini memang menyudutkan orang kan. Jadi membenci orang itu kan yang nggak boleh kan. Dan itu selalu mereka bandingkan dengan saya. Anda juga kan membenci Presiden Jokowi. Loh, Presiden Jokowi itu bukan orang, dia adalah jabatan. Namanya kita membenci presiden yang dungu, bukan Jokowi yang dungu, presiden yang dungu. Nah, itu orang cari-cari cara supaya saya juga mau dipersekusi. Bagaimana? Saya tidak pernah membenci orang, tidak pernah membenci sosok. Saya membenci jalan pikiran dari pejabat publik yang menyengsarakan rakyat. Kan begitu kan. Tapi Cokro ini kan selalu membenci manusia. Itu kan masa dia membenci manusia hanya karena beda pandangan. Lalu mulai judge itu bahwa ini ya macam-macam lah. Kalau kita sebutin lagi nanti kita bip. Oke, jadi jangan khawatir teman-teman sahabat muslim untuk mengucapkan ucapan selamat. Saya kira kalau Anda yang mengucapkan tidak akan mendapat respon seperti yang dilakukan Pak Tony Su kepada Guntur Romli tadi. Orang itu kan bisa menangkap lah ketulusan orang masing-masing itu berbeda. Nah, sekarang kita bikin rileks sedikit lah akhir pekan ini ya, Bung Rocky. Jangan sampai lupa, meskipun tetap kita kontemplatif. Ini lagi seru nih Bung Rocky. Rupanya akun Facebook dari Setnek itu sedang menyampaikan pada publik itu para presiden itu Indonesia itu punya julukan masing-masing gitu ya. Pak Bung Karno disebut sebagai proklamator, Pak Harto Bapak Pembangunan, kemudian Pak Habibie Bapak Teknologi, terus Gus Dur Bapak Toleransi, Megawati Penegak Konstitusi, dan SBY itu sebagai Bapak Perdamaian gitu. Itu katanya ada di Wikipedia-nya. Ini tahu kan anak. Yang menarik itu kemudian komentar-komentar dari para netizen tentang Pak Jokowi itu sebagai bapak apa. Ini komentar-komentarnya lagi-lagi biar ini silahkan aja Anda lihat sendiri. Ini saya tampilkan komentar-komentarnya. Ada beberapa komentar, ada baca sendiri. Dan saya kira ini bahaya kalau kemudian maksud dari Setnek ini memancing dari netizen untuk memberikan komen gitu. Karena memang momennya tidak tepat. Belum lagi ada catatan di situ, salah pula Setnek menyebut tanggal lahirnya Bung Karno. Itu disebutkan di Blitar, padahal Bung Karno itu kan di Peneleh Surabaya kan gitu. Jadi kita tahu Setnek itu lembaga yang mengolah administrasi negara tuh. Berupaya untuk memperdalam sebetulnya pengetahuan sejarah bangsa ini dengan mengingat-ingat pemimpinnya di masa lalu. Tapi kalau Setnek sendiri tidak punya radar yang agak peka, itu akibatnya semua kampanye Setnek akan berbalik untuk menyerang dia. Tuh. Ini itu yang terjadi hari-hari ini. Kan mesti peka sedikit lah, ini Pak Jokowi lagi dihajar, justru mancing-mancing gitu kan. Jadi kemampuan bangsa ini untuk mengingat keburukan seseorang itu jauh lebih banyak, lebih kuat daripada mengingat kebaikan orang. Karena itu yang distudi sebetulnya oleh para antropolog bahwa dendam itu adalah bagian real dari peradaban politik kita itu. Dan kita ingat bahwa setiap kali ada sesuatu peristiwa, orang akan cari-cari bagian yang buruk dari peristiwa itu. Sampai akhirnya orang harus mengucapkan hal-hal yang ya komentar-komentar tadi itu tuh. Kan sayang sekali nanti di ujung ya mungkin tinggal urusan 20 bulan secara formal Pak Jokowi selesai masa jabatan tuh. Nanti 20 bulan di depan itu orang akan ingat Pak Jokowi sebagai apa tuh. Yang orang ingat bukan Bapak infrastruktur,
karena infrastruktur itu adalah diletakkan oleh Pak Harto. Orang akan ingat apa yang diucapkan oleh BEM UI, oh dia adalah king of lip service. Orang akan ingat yang digambarkan oleh Majalah Tempo bahwa Jokowi adalah Pinocchio bahkan tuh. Orang akan ingat apa yang diucapkan oleh wartawan luar negeri bahwa dia pembohong dan penipu, apa mirror and smoke and mirror segala macam itu kan. Jadi seluruh bagian buruk dari orang itu justru akan diingat. Jadi kalau dulu kita bilang mikul duwun mendem jeruk, kelihatannya nggak akan berlaku pada Pak Jokowi. Karena apalagi di ujung pemerintahan beliau, Amerika Serikat terang-terangan secara detail memaparkan pelanggaran HAM di era Jokowi itu. Jadi apa yang mau diingat dari beliau? Nah itu sebetulnya pertanda bahwa ya masyarakat ingin sebetulnya percepat aja deh, jangan berpanjang pemilu. Tapi kalau kita ucapkan itu nanti dianggap kita ingin lakukan makar. Bukan, justru ingin melakukan perbaikan lebih cepat. Supaya kropos dari bangsa ini nggak terlalu lama. Dan kita bisa mencegah berantakan yang berkepanjangan nanti. Ya, ini benar-benar menurut saya ini akun admin ya dari akun Facebooknya Setnek ini nggak peka dengan situasinya gitu ya. Dan saya sebenarnya begitu dikirimi itu saya udah bisa menduga gitu. Pasti komentar-komentar seperti apa dan betul gitu, tidak lama kemudian muncul-muncul seperti itu. Karena itu saya juga nggak berani bertanya pada Anda kalau Anda diminta untuk memberi julukan Presiden Jokowi apa, karena pasti cari gara-gara aja nih urusannya. Saya udah merasa terwakili oleh sinisme dan satire netizen. Jangan kita tambah yang udah lengkap. Oke, ini kita nggak tahu motivasinya apa. Apakah betul-betul naif, tidak peka atau apa ini dari admin dari akun Facebooknya Setnek nih? Kan intinya itu Setnek udah kehilangan, mungkin udah kehilangan berita, mau beritain apa gitu. Kan masa tiba-tiba bikin julukan presiden ini presiden itu ngapain sih, kan masih lama, nanti aja lah. Kalau Pak Jokowi udah pensiun baru diberi nama, kan begitu. Etikanya begitu. Seseorang yang masih berkuasa itu besok dia bisa buat kebaikan yang lebih besar Pak Jokowi. Tapi sebaliknya juga, sebelum dia buat kebaikan dia buat keburukan yang lebih besar, atau setelah kebaikan keburukan. Jadi selalu pemimpin itu hanya bisa dievaluasi setelah dia selesai. Nah Pak Jokowi karena bapaknya bikin kesalahan dievaluasi tiap hari kan. Jadi keterangan Anda ini bisa berbahaya loh, karena bisa kita tafsirkan bahwa ada staf di Setnek yang menginginkan segera Pak Jokowi segera berakhir gitu dan segera diberi julukan gitu kan. Ya itu yang kita curiga, yang satu paket dengan kita terangkan bahwa di istana tuh banyak Brutus mungkin itu. Nah itu dia. Oke. Kita nggak tahu siapa yang remote control Setnek ini. Mungkin aja adminnya juga ya ada yang bisikin si calon Brutus lakukan itu dalam upaya untuk ya membuat berantakan sekalian kan di istana. Jadi itu intinya tuh. Nanti kalau ketahuan satu waktu ya orang anggap oh memang itu kelakuan dia. Jadi semua hal terpaksa kita harus periksa dengan kecurigaan bahwa di istana gontok-gontokan, intip-mengintip, jegal-menjegal udah berlangsung. Dan itu ya mungkin 2 minggu ke depan setelah Lebaran betul-betul terlihat bahwa ya Pak Jokowi sebetulnya lagi nyari kardus buat ngemas-ngemas barang pribadi dia karena bersiap-siap untuk pindah istana. Bukan istana ke Kalimantan yang belum selesai, tapi mungkin balik ke istana di Solo itu. Nah, semua itu bisa terjadi karena perubahan global, sinisme publik, ekonomi. Jadi kalau ada orang yang sinis dan menganggap nggak mungkin terjadi percepatan pemilu, bukan nggak mungkin, bahkan itu yang sedang terjadi itu. The beginning of the end atau end game, ya gitu kira-kira. Iya. Dan tadi kan soal Brutus itu memang sedang ramai sekarang ini ya. Politisi PDIP loh. Ini harus dilihat, dia jangan dilihat sebagai Masinton Pasaribunya ya. Dia politisi PDIP yang menilai Pak Luhut itu sebagai Brutus yang menjerumuskan Pak Jokowi. Saya kira ini mungkin dia menarik juga nih caranya dia, jadi mengalihkan kesalahan sepenuhnya kepada Pak Luhut gitu ya. Ini istilah saya kira ya, terminologi dari Barat ini ya kalau Brutus. Tapi kalau di Indonesia itu kita ingat ya di masa lalu zamannya Orde Lama itu ada yang disebut Sengkuni, Durno gitu. Itu mengacu pada pewayangan kan gitu. Sekarang dia menggunakan Brutus. Wah ini berat betul. Kalau Brutus itu kan
di dalam scene drama naskah dramanya Shakespeare itu peristiwanya Brutus melintas dan tiba-tiba Caesar lihat kok ada sesuatu yang mencurigakan pada mukanya. Lalu Caesar bilang, kok kamu ya Brutus? Kira-kira begitu ucapan Caesar. Lalu dia ditusuk di situ. Jadi itu yang terjadi, kekagetan dari sang raja bahwa orang paling dekatnya ternyata bersiap untuk mengkhianati dia. Nah, itu sebetulnya yang kemudian jadi judul bahwa apa namanya, there is something rotten in Denmark gitu, bahwa ada yang busuk di dalam istana raja. Kira-kira begitu. Jadi memang siapa namanya yang bikin istilah itu? Saudara Masinton ya. Masinton Pasaribu ya. Nah, saya mau bandingkan Masinton kok punya ide begitu ya. Karena saya tahu Masinton ya dia kurang akrab dengan literatur Eropa itu. Jadi saya mulai membayangkan pasti ada rapat untuk memutuskan apa yang mesti diucapkan Masinton. Maka keluarlah istilah Brutus. Nah, sekarang tinggal kita cari siapa yang nyodorin istilah itu pada saudara Masinton. Mudah-mudahan itu inisiatif dia sendiri ya. Tapi kalau itu hasil dari orkestrasi, bahaya. Artinya di belakang Masinton ada sistem yang sedang siap-siap untuk menampung kekacauan istana. Tapi tetap Masinton adalah suara rakyat dalam soal ini ya. Ya. Tapi kan ini makanya itu kita mesti lihat bahwa bagaimanapun Masinton adalah politisi PDIP dan PDIP itu adalah partai pendukung dan pengusung Pak Jokowi. Itu yang paling penting kan. Pak Jokowi itu petugas partai PDIP deh, gitu yang lebih mudah. Tetapi kita tahu juga PDIP dalam soal 3 periode kan berseberangan langsung dengan Pak Luhut. Gitu. Ya itu artinya kalau kita lanjutkan cara berpikir kita, pasti Ibu Mega memang minta aparat partainya untuk ya bukan menyerbu istana, tapi paling nggak membersihkan istana dulu tuh dari Brutus-Brutus yang setiap hari beredar di sekitar sang raja tuh. Kira-kira itu jalan pikirannya. Walaupun nanti satu waktu tentu mesti dilihat apakah Brutus ini Brutus yang memang bermaksud buruk atau justru memang dipelihara oleh sang raja. Bisa juga begitu kan. Nah ini, tapi kita biarkan nanti soal-soal semacam ini diteruskan lagi narasinya oleh Masinton Pasaribu yang adalah teman saya. Ya. Oke, jadi memang situasi pemburukan seperti yang Anda sebutkan tadi, pemburukan dan pembusukan ini terus berlangsung, dan saya kira ini kita bagi rakyat biasa senang-senang saja dan mengamati ini permainan ini di kemana muaranya gitu, karena selain Masinton itu kan yang paling kencang sekarang ini menyerang Pak Luhut itu adalah Ketua DPD Lanyala Mataliti, dan bahkan dia sudah buka datanya gitu ya. Ternyata menurut dia nggak sampai 1 juta yang berbicara, itu data big data dia ya. Masuk akal sih kalau nggak sampai 1 juta. Justru yang lebih banyak kata dia orang bicara tentang minyak goreng, kelangkaan minyak goreng gitu. Ya Pak Lanyala dia prihatin, atau bukan sekedar prihatin sekarang, berbalik menjadi ya sebetulnya wakil oposisi karena melihat potensi bangsa ini untuk hancur udah di depan mata tuh. Karena itu dia mulai dengan langsung menganggap bahwa kebohongan di istana itu dimulai oleh ulah dari Pak Luhut. Itu sebetulnya ulah karena udah dianggap sebagai sampai sekarang kan Pak Luhut nggak mau terangkan. Jadi artinya betul-betul kebohongan ini didesain oleh Pak Luhut. Nah itu yang dianggap oleh Lanyala dan Yunto Masinton segala macam, bahwa beliau Pak Luhut itu yang sebetulnya dititipkan untuk menjaga Pak Jokowi, justru mengambil keuntungan dari kedudukan dia. Dan buat Ibu Mega tentu gampang kita baca. Ibu Mega menganggap loh, Pak Jokowi itu kan petugas partai kami, jadi kenapa dia justru melapor pada orang lain, yaitu Pak Luhut tuh. Jadi kecemburuan itu juga ada, dan itu lepas dari soal setoran ya. Tapi tetap itu masuk akal bagi Ibu Mega bahwa dia diasuh, Jokowi diasuh oleh Luhut, tapi yang menerima diasuh dari awal oleh PDIP, tapi yang menerima keuntungan adalah Pak Luhut. Jadi begitulah politik, selalu ada semacam sinyal kecemburuan. Ya. Dan masuk akal kecemburuan itu karena Pak Luhut terlalu berkuasa di istana.
Ya, oke, Bung Rocky, saya kira jangan kita perpanjang lagi. Lebih baik kita itu menikmati suasana hijau di belakang Anda. Saya kira di hari spesial buat umat Kristiani ini. Sementara kegaduhan kita sudahi dulu sampai hari ini saja. Karena mulai Senin saya kira mahasiswa terus sudah mulai bersiap-siap melakukan konsolidasi untuk aksi besar pada tanggal 21 April ya. Sementara rencana KNPI dalam tanda petik KNPI yang sempalan itu melakukan unjuk rasa di kantor DPP PDIP itu di Jalan Diponegoro, itu saya kok ragu itu bisa terlaksana gitu. Ya, mending kita fokus bantu mahasiswa supaya idenya itu betul-betul terucap ke publik. Karena sementara ini kan beberapa TV konservatif itu menganggap bahwa nggak perlu diberitain. Jadi tetap mahasiswa itu adalah pikiran bangsa dan kita bersepakat untuk berada di belakang pikiran itu. Ya. Jadi jangan perpanjang kegaduhan, tapi perpendeklah masa kekuasaan. Salah lagi. Ya kita dengan cara itu kita kembalikan jalur percakapan publik, tidak lagi fokus pada Ade Armando terus saja gitu ya. Itu tapi orang yang menarik kasus kali ini tidak melihat sebagai pengalian isu, tetapi mau tidak mau itu terjadi dia fokus kepada Ade Armando. Sekarang kita kembali ke laptop, bicara soal gerakan para mahasiswa. Ini saya kira yang kita sebut selalu ini adalah voice, bukan noise seperti yang terjadi pada Ade Armando. Oke. Nah itu betul. Gerakan mahasiswa adalah voice of the nation. Itu. Ya. Oke, Bung Rocky. Salam sehat, tetap 0%. 0% juga bakal jadi voice of the nation. Yes. Siap.